Masih bersama saya Ibnu Fadil, pemirsa Anda kembali menyaksikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Juru parkir liar di Samarinda yang merusak dan memukul pengemudi mobil ditangkap polisi. Saling dorong mewarnai unjuk rasa mahasiswa di Tarakan. Ditpol Airut Polda Kaltim meningkatkan patroli perayaan HUT ke-79 kemerdekaan RI. Pemakaman Gunung Sari Ulu, Balikpapan Tengah longsor hingga menyebabkan satu rumah yang berdiri dekat pemakaman terdampak. Petugas gabungan dikerahkan untuk memindahkan material longsor. Namun mereka harus ekstra hati-hati karena pergerakan tanah masih berlangsung. Lurah Gunung Sari Ulu menyatakan longsor terjadi usai diguyur hujan deras. Kepanikan mewarnai kebakaran Pasar Segiri Samarinda. Petugas dan relawan pemadam bekerja cepat agar kobaran tidak semakin meluas. Tidak ada korban jiwa dari musibah ini, namun 20 petak pedagang pasar ludes dilalap api. Dugaan sementara kobaran berasal dari korsleting listrik. Pesawat Boeing 737 pembawa bendera pusaka tiba di Bandara Sam Sepinggan, Balikpapan. Kedatangan pesawat milik TNI Angkatan Udara itu mendapat pengawalan ketat dari aparat keamanan. Bendera itu dikawal ketat karena akan dikibarkan di ibu kota negara Nusantara, Penajam Pasir Utara saat upacara proklamasi kemerdekaan ke-79 Republik Indonesia. Demonstrasi menuntut air bersih berlangsung di pintu masuk Balai Kota Samarinda. Pedemo yang didominasi ibu rumah tangga itu melengkapi diri dengan berbagai tulisan bernada protes. Polisi bersama petugas dari Dishub dan Satpol PP Samarinda merazia juru parkir di sejumlah kawasan. Mereka diangkut dengan mobil patroli dan dibawa ke kantor polisi untuk dimintai keterangan. Lokasi yang disasar mulai dari Jalan Slamet Riyadi hingga M. Yamin. Razia tersebut digelar menyusul perusakan sebuah minibus milik warga yang diduga dilakukan oleh juru parkir. Juru parkir liar di salah satu pertokoan ini digelandang petugas dan diangkut menggunakan truk. Itu terjadi saat petugas gabungan dari Dinas Perhubungan, Kepolisian, dan Satpol PP melakukan razia. Total 8 juru parkir liar yang diangkut dari kawasan Jalan Pulau Sebatik, Imam Bonjol, Ahmad Dahlan, hingga Lambung Mangkurat.
SMA Negeri 3 Samarinda geger. Menyusul 5 pelajar terluka akibat ledakan balon terbang. Peristiwa ini bermula saat sekolah menggelar pameran di halaman kampus Universitas 17 Agustus Jalan Juanda. Pameran itu digelar untuk merayakan hari jadi sekolah ke-43. Di puncak acara, mereka hendak melepaskan balon ke udara. Saat itulah, beberapa siswa memotong tali balon dengan menggunakan korek api hingga terjadi ledakan. Pria berinisial SG ini harus mengenakan baju tahanan Polres Tarakan setelah ditangkap usai menganiaya istrinya. Kejadian tersebut menyebabkan korban harus mendapatkan perawatan. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat pasal kekerasan dalam rumah tangga dengan ancaman pidana 5 tahun. Saling dorong mewarnai aksi unjuk rasa di depan kantor PLN Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan di Jalan Diponegoro, Tarakan, Rabu siang. Beruntung situasi tersebut tidak meluas hingga bentrokan antara polisi dan pedemo dapat dihindari. Aksi yang berlangsung hingga malam hari tersebut buntut dari pemadaman listrik yang kerap terjadi. Pedemo mendesak agar PLN transparan soal ketersediaan daya. Mereka juga menuntut kompensasi karena dirugikan. Sebagai rakyat mewakili teman-teman ingin menyampaikan tuntutan kami yang pertama, yaitu meminta PLN transparansi informasi kepada masyarakat terkait waktu dilakukannya pemadaman serta pasokan listrik Tarakan. Lalu yang kedua, meminta PLN Tarakan melakukan evaluasi pelayanan publik. Lalu yang ketiga, meminta PLN Tarakan memberikan kompensasi kepada konsumen serta memaparkan sudah sejauh mana investigasi terkait insiden blackout ini kepada konsumen. Lalu yang ketiga, meminta PLN Kota Tarakan melakukan inovasi dalam mitigasi insiden yang menjadi penyebab gangguan. Polisi menegaskan saling dorong dipicu bakar ban. Polisi menilai aksi tersebut berbahaya karena di sekitar lokasi terdapat pembangkit listrik. Untuk para pengunjuk rasa ini, rekan kita mahasiswa sempat tadi ingin bakar ban. Itu yang bikin sedikit keributan di sini, tapi tidak ada terlalu besar. Kami mencoba untuk menenangkan para demonstran, karena juga waktunya sudah melanggar juga. Jadi kami sampaikan pelan-pelan, jadi kami tidak ingin jelas dengan para demonstran dan memberikan pandangan bahwasannya kalau memang seperti itu ya di tempat lain ini belum kita. Jelang malam, pedemo membubarkan diri. Meski begitu, mereka akan kembali berunjuk rasa jika PLN tidak segera memberikan keterangan terkait alasan pemadaman tersebut. Sofian melaporkan dari Tarakan, Kalimantan Utara.